Saya kira jawabannya sudah disebutkan oleh Mas Nur ya. Kita memang ini berputar-putar terus di isu ini soal naik BBM, turun apa namanya harga BBM dan seterusnya. Tapi memang saya kira saya mau bicara begini dulu deh. Sebetulnya apa sih reason pemerintah ini kira-kira ya yang kita bisa tangkap sehingga mereka mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM. Kalau saya perhatikan dari beragam pernyataan otoritas ya, ada dua hal yang menurut saya menjadi poin utama yang menjadi argumentasi dasar dari kenaikan harga BBM ini. Hmm. Yang pertama sedikit disentuh tadi oleh Pak Iqbal ya mengenai eh, ada stres di APBN gitu dan ini kan berulang-ulang disampaikan oleh Presiden. APBN bisa jebol, APBN bisa ambruk dan seterusnya karena menurut hitungannya pemerintah dan disediakan oleh presiden itu kan kalau tidak ada kenaikan harga BBM maka ada risiko APBN sekitar 500-an triliun ya. Detailnya mungkin saya tidak terlalu amati begitu, tetapi saya cuma melihat dari segi pernyataan presiden. Jadi itu poin pertama bahwa APBN mengalami stres gitu. Penyebabnya bisa banyak ya. Yang kedua, kalau kita perhatikan, memang ada ekspansi fiskal yang besar sekali di dalam APBN kita ini. Ekspansi fiskal itu majority memang tidak diarahkan kepada ekspansi subsidi energi, gitu ya. Tetapi dalam catatan saya itu kan ada 6 ya yang di apa namanya yang di tracing oleh pemerintah. Hmm. Antara lain tentu saja ada ekspansi terhadap sektor kesejahteraan sosial misalnya ya. Itu cukup besar, ada ekspansi di pendidikan, ada infrastruktur 300-an triliun, untuk ekspansi apa namanya jaminan sosial itu 400-an triliun kurang lebih. Uh, ada juga peningkatan subsidi energi. Ya, subsidi energi kan diperkirakan sekitar 297, 290 triliun kalau saya tidak salah ya dari total anggaran itu. Nah, kalau melihat penjelasan dari Bang Yusri tadi dan juga Pak Said, kelihatannya memang ada perspektif yang berbeda dari pihak pemerintah dengan apa yang disuarakan oleh masyarakat ya. Kalau masyarakat yang merasa atau terdampak oleh kebijakan pemerintah ini. Nah, tetapi coba kita lihat ya, stres APBN kita itu apa sih sebenarnya penyebabnya? Yang paling perlu kita lihat itu adalah ada perubahan di sisi regulasi. Hmm. Jadi fondamen dari APBN kita ini kan berubah dari PEN yang apa istilahnya itu eh, pembesaran defisit di PEN itu kan lebih dari 3%. Sekarang diturunkan kembali kepada keadaan normal di bawah 3%. Sehingga pemerintah kelihatannya tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan pinjaman baru. Ya, untuk menutupi resiko yang mereka sebutkan berbahaya bagi stabilitas APBN. Itu yang pertama ya. Jadi ada perubahan dari segi itu. Yang kedua ini yang tidak banyak didiskusikan orang. Pemerintah ini kelihatannya kesulitan mencari minyak murah. Ya, oil. Padahal sebetulnya kalau kita perhatikan dan sudah banyak dirilis, harga minyak Rusia itu kan didiskon ya antara 20 sampai 30 dolar dari harga market. Hmm. Itu udah disetir 20 sampai 30 dolar per barrel. India dan Cina menikmati ini. Mereka membeli. Tetapi yang soalnya bukan soal beli, ini soal bayar ya. Payment system kita itu tidak cukup familiar dalam mengatasi, katakanlah kalau ada keputusan dari pemerintah untuk membeli minyak murah ya. Beberapa waktu lalu kan kita dengar kan, Menko Invest itu diutus oleh Presiden berbicara dengan pihak Rusia untuk mencari kemungkinan apakah mereka bisa membeli minyak dengan harga yang murah gitu. Hmm. Kalau sekarang harga murah itu 105 barrel, ya di Brent oil itu ada 105 yang saya nggak tahu kalau per hari ini, tapi yang saya ingat itu ada 105 dolar per barrel. Maka kalau 20-30 itu kan itu harganya kira-kira sekitar 70 ya, 70-80 dolar per barrel. Jadi kalau 70-80 dolar per barrel sebetulnya APBN kita itu relatif risiko 500 itu mestinya nggak muncul gitu loh.
Iya, betul. Mestinya nggak muncul ya kalau Itu bisa harga dibeli. BBM kalau beli dari Rusia mungkin bisa sekitar 5.000 kali Bang Pertalite. Ya, tapi saya nggak tahu itu teknikalnya itu kan saya nggak ngerti ya bagaimana Hmm. kilangnya, kualitas minyaknya, masaknya di mana kan itu kan ada technicality. Tapi yang saya lihat itu adalah dari segi payment ya karena Iya, kan minyak minyak Rusia ini kan di ban oleh Amerika kan dan kita ini iya, bergantung penuh pada SWIFT system iya, sistem pembayaran yang memudahkan bagi negara-negara yang menjadi musuh Rusia itu untuk uh, memasukkan kita ke dalam kelompok yang bisa di blacklist gitu ya. Begitu situasinya. Tetapi saya mendengar ada upaya. Ya, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan salah satu petinggi di Bank Sentral itu dan beliau menceritakan kepada saya bahwa ada kemungkinan Indonesia akan mengintroduksi satu moda pembayaran baru. Ya, kan kita dengar kan ada kalau di Rusia itu kan ada misalnya kartu kredit Rusia itu ada MIR namanya kan ya. Di banyak negara sekarang sudah dilakukan. Indonesia kemungkinan besar akan mengintroduksi MIR ini sehingga orang-orang turis-turis Rusia yang datang ke Indonesia bisa bayar pakai MIR tanpa harus melalui mekanisme SWIFT. Yang kedua, sedang dicari mekanisme nilai rubel kepada rupiah. rupiah begitu ya. Nah, jadi ini juga lagi dan ini kan keputusan uh, besar ya. Ini ada menyangkut geopolitik macam-macam. Iya. Saya punya pretensi ya, karena kita juga kan ada pengalaman sebenarnya ya di tahun 2018 pernah harga minyak itu dinaikkan lalu kemudian turun sendiri karena terjadi penurunan apalagi pandemi kemarin kan sempat shock tuh harga minyak turun jauh kan Iya. karena kebutuhannya turun dan lalu kemudian harga BBM kita juga melakukan penyesuaian ke bawah begitu. Jadi saya eh, berasumsi mungkin saja, ini mungkin ya, dugaan Hmm. saja, mungkin saja ini pemerintah punya asesmen seperti itu, mereka lagi lihat keputusannya bagaimana, kalau ada kemungkinan nanti mereka bisa beli minyak di harga murah dari Rusia misalnya demikian, satu kebijakan yang akan tempuh, maka tidak menutup kemungkinan di bulan Oktober, bulan November, apalagi setelah G20, ya mungkin aja gitu lah harga minyak itu kembali turun begitu ya, dan Baik. menyentuh batas bawah dari keadaan pemerintah. Nah, lalu yang kedua, Hmm. kalau kita lihat APBN kita ini kan ada yang menarik sebetulnya ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita punya keseimbangan primer ya, primary balance itu cenderung menurun. Ya, cenderung menurun. Bagus berarti Bang. Eh, Ya membaik, cenderung menurun primary balance itu resiko yang dimiliki oleh APBN kita tadi catatan saya ini agak atau kemana nih tadi ini pas di sholat hilang dia. Padahal udah catat-catat nih. Mungkin Karena itu ke bawah di tempat sujud kali Bang. ya, ini makanya hilang juga. Oh ya, Iya. primary balance kita itu per 2002 realisasi outlook yang tahun ini kan diperkirakan 308,4 triliun kan. Targetnya pemerintah di dalam APBN PEN itu untuk 2022 itu kan sekitar 420-an triliun. Jadi Apa turun di outlook hubungannya ya. Premier Balance sama BBM kita ini Bang? Kita ini kan mau bicara sebenarnya ada uang nggak di pemerintah, Oke. ya kan? Nah, dan untuk tahun depan itu diperkirakan turun lagi ke arah 156,8 triliun. Artinya apa sebenarnya? Primary balance itu kan mencerminkan bahasa sederhananya itu adalah hutang berapa besar kita perlu meminjam untuk membayar hutang kita. Iya. Jadi hutang bayar hutang kan itu intinya Ya, kalau primary negatif balance berarti ini. kita bayar utang dari utang, gali lubang tutup Ya, lubang. ada di 156,8 triliun itu ada risikonya. Nah, saya cari jawab apa sebenarnya. Tiba-tiba saya lihat tuh ada satu rilis ya mengatakan Sri Mulyani mengatakan kita ada surplus 100 triliun. Oh ini berarti ini sebenarnya ada akumulasi anggaran di tubuh pemerintah ini yang sampai sekarang unverified ya. Saya coba klarifikasi ke teman-teman di DPR itu jawabannya tidak utuh begitu ya kepada saya gitu. Ya. Tetapi intinya itu bahwa dari tahun 2001 kemarin kita meminjam over borrowing, lalu kemudian itu muncul anggarannya itu dalam bentuk sisa anggaran lebih atau lalu kemudian dikatakan bahwa kita punya surplus 100 triliun begitu dalam APBN diperkirakan pada akhir tahun ini untuk Baik. tahun 2022. Jadi kalaupun pemerintah mengambil keputusan tidak menaikkan BBM, ya ceteris paribusnya itu tidak memperoleh minyak Rusia, maka resikonya kan bisa dikurangi menjadi 400 triliun. Kira-kira begitu loh. Ini hitung-hitungan postur ya. Iya, iya. Hitung-hitungan postur. Kita nggak masuk kepada matematik yang lebih implikatif barangkali di tubuh Kementerian Keuangan itu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, maka sebenarnya
saya ingin state bahwa eh, ini ada hal yang tidak seimbang antara pernyataan Pak Presiden mengenai risiko 500 triliun itu dengan fakta yang terjadi di dalam APBN kita. Begitu ya. Sehingga kita perlu klarifikasi dengan baik nih, sebetulnya inti masalahnya apa. Saya kira inti masalahnya itu adalah karena pemerintah melakukan ekspansi yang cukup luar biasa di beberapa segmen ya, seperti yang disebutkan tadi itu ada kesejahteraan sosial, jaminan sosial itu ditingkatkan, dan juga infrastruktur. Infrastruktur kita itu kan 360-an triliun kurang lebih yang dialokasikan untuk tahun 2023. Apakah 320 triliun ini merupakan termasuk di dalamnya anggaran yang akan dipergunakan untuk membangun ibu kota baru atau tidak, saya kurang tahu gitu ya. Karena saya nggak dapat datanya tuh. Saya belum lihat datanya. Jadi tetapi kelihatannya itu kan tidak seperti biasanya begitu ya. 328 triliun itu kan artinya ada penambahan 200 triliun dari normal. Biasanya sih itu cuma sampai sekitar 160 sampai 200 triliunan begitu. Ini ada penambahan 128 triliun. Ya. Dari normal begitu ya, 328 triliun. Jadi bisa dikatakan memang ada ekspansi yang tidak kita lihat selama ini sebagai ekspansi normal di dalam pertambahan infrastruktur kita ini menuju pembiayaan pada program baru ya. Apakah program baru di pemerintah. Nah, ini yang mau di set off sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tentu kalau pemerintahnya Presiden kan ini sudah jadi program nasional ya yang membangun ibu kota negara, kan dia mesti nyari duit dong. Iya. Nah gitu loh. Jadi Iya. Baik. jadi saya menaruh bukan kecurigaan sih, pretensi ya, bahwa ya sudahlah, ini demi ibu kota negara yang baru ini, ya nikmati lagi lah harga minyak segitu gitu loh, 10.000, 14.000 kan kira-kira gitu, Baik. Mas.